Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Harahap dengan NIM 211404040. Di sini untuk memenuhi tugas video saya yaitu menjelaskan untuk 10 soal ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, baiklah, langsung saja di sini untuk soal nomor satu yaitu bagaimana pendapat saya mengenai hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Kemudian, Nur Giantoro menyebutkan bahwa evaluasi itu adalah suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Nah, evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dari peserta didik. Nah, menurut saya, hakikat dari evaluasi pembelajaran sangatlah penting terutama bagi calon pendidik karena dengan adanya evaluasi maka seluruh proses tentu saja akan berjalan dengan lebih mudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, evaluasi itu adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah kita lakukan. Tentu saja sebagai seorang pendidik, ketika kita hendak melakukan suatu proses pembelajaran, tentu saja kita akan mengevaluasi terlebih dahulu mana pembelajaran yang akan kita gunakan, kita berikan kepada peserta didik tersebut. Nah, evaluasi pembelajaran yang baik akan mampu membawa suatu pembelajaran yang berhasil, di mana tidak hanya melibatkan peserta didik saja, namun pendidik serta seluruh sarana pendidikan akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, hakikat evaluasi pembelajaran ini sangatlah penting. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu taksonomi Bloom. Nah, berdasarkan pemahaman saya, taksonomi Bloom itu adalah suatu tingkatan kemampuan yang harus dicapai. Nah, dalam sebuah secara ketika kita hendak membuat suatu soal dalam pembelajaran matematika, maka tentu saja perlu dengan menggunakan taksonomi Bloom sebagai pengukur tingkat kemampuannya. Nah, ketika kita hendak membuat soal LOTS hingga taraf HOTS, tentu saja itu disebut dengan taksonomi Bloom. Nah, konsep taksonomi Bloom ini membagi domainnya menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua adalah ranah afektif, dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Nah, ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, perlu teman-teman ketahui 6 jenjang dari taksonomi Bloom itu. Yang pertama adalah C1 yaitu ingatan. Nah, biasanya C1 ini merupakan model soal yang sangat mudah. Kemudian C2 yaitu pemahaman. Pemahaman ini biasanya lebih tinggi yang C2 atau pemahaman ini biasanya memiliki tingkat sedang. C3 yaitu penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan yang terakhir adalah C6 adalah evaluasi. Nah, berdasarkan dengan jenjang-jenjang dari taksonomi Bloom C1 sampai C6 ini, tentu saja kita sebagai pendidik ketika ingin membuat suatu soal atau penyusunan soal, kita harus memilih mana sih jenjang C-nya, jenjang yang harus kita gunakan. Apakah C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di sini ada contoh, ada KKO atau kata kerja operasional dari teori taksonomi Bloom. Nah, di sini untuk C1 itu kita lihat ada kata mengetahui, misalnya istilah, fakta, atau urutan dan metode. Nah, di sini biasanya kita mengetahui bahwa penggunaan awalan soal yang menggunakan C1 itu menemukan identifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menuliskan, menyusun datar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, menyatakan nilai, dan sebagainya. Untuk C2-nya itu yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan. Nah, misalnya ketika soal itu kita memberikan soal itu, peserta didik tentu saja akan memahami apa sih yang dibutuhkan oleh soal, apa sih yang akan dikerjakan dari soal. Bisa itu dengan menuliskan dengan diketahui, ditanya, serta dijawab. Nah, selanjutnya ada C3 yaitu menerapkan, di mana memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik dengan menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. C4 yaitu menganalisis,
Mengenali kesalahan memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis menganalisis struktur, bagian, serta hubungan. Kemudian yang ada C5 yaitu mengevaluasi, menilai berdasarkan norma. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita melihat perbedaan antara soal dari C4, C5, C6 ini, dia tidak jauh berbeda, akan tetapi tingkat kesulitan soalnya itu sangat tinggi. Di mana dari C4, C5, C6 ini biasanya soalnya itu sudah disebutkan dengan soal HOTS. Karena apa? Karena pada soal ini kita akan membuat suatu menyusun soal atau pertanyaan yang akan mengasah kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, dengan panduan ini kita bisa membuat soal matematika dengan taraf sulit, hot, atau dengan taraf yang mudah sesuai dengan kemampuan dari peserta didik yang akan kita uji. Nah, soal nomor 3 yaitu rubrik penskoran. Nah, dari yang saya pahami, rubrik penskoran itu adalah pedoman penilaian. Nah, pedoman penilaian dari suatu tes, sederhananya itu adalah suatu tingkatan penyelesaian soal yang akan memiliki nilai masing-masing sesuai dengan kemampuan matematis yang digunakan. Baik itu kemampuan kritis, kemampuan matematis, dan kemampuan lainnya. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh dari rubrik penskoran soal uji kesetaraan. Nah, kenapa disebut dengan rubrik penskoran itu sebagai pedoman penilaian? Nah, di sini kita lihat bersama ya. Di sini ada nomor soal 1, kemudian ada deskripsi jawaban yang diinginkan, dan ada skornya. Nah, setiap rubrik penskoran itu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kemampuan yang kita gunakan. Misalnya, di sini kita akan melihat kemampuan pemahaman konsep, kemampuan eh, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis. Nah, dia itu akan memiliki indikator-indikator yang harus dipenuhi. Nah, jadi di sini untuk indikatornya itu mungkin di sini yang pertama adalah deskripsi jawaban yang diinginkan ini ketika dia bisa menyelesaikan satu soal itu maka dia akan memperoleh skor 10. Kemudian di soal nomor 3 ini mulai kita lihat apabila dia sudah membuat jawaban dengan lengkap. Berarti di sini itu perbedaannya adalah ketika dia hanya membuat penyelesaian soal saja, maka dia akan memperoleh skor 10. Namun apabila dia menganalisis seluruh soal dengan membuat diketahui, ditanya, dijawab, maka dia akan memperoleh skor 20. Nah, jadi total skor keseluruhannya adalah 100. Nah, rubrik penskoran ini akan menjadi pedoman ketika kita hendak memberikan penilaian terhadap jawaban yang telah diberikan oleh siswa dalam tes yang telah kita buat. Selanjutnya adalah validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya berbeda. Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Nah, validitas ini adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Validitas itu menurut saya adalah suatu proses yang dilakukan dalam pembuatan soal atau penyusunan soal yang memperhatikan beberapa indikator tertentu. Nah, selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah keadaan hasil pengukuran yang reliabel atau tidak berubah-ubah, konsisten. Nah, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek dan objek yang sama pada waktu yang berbeda, maka pengukuran yang dilakukan itu oleh orang yang berbeda hasilnya akan tetap sama atau konsisten. Nah, menurut saya ini dalam pembuatan soal dikatakan reliable atau konsisten ketika kita sih sudah membuat soal, kemudian kita mencobakan soal ini terhadap satu kelompok tertentu. Nah, misalnya kita memperoleh nilai si A 100, nilai si B 90, nilai si C 70. Nah, ketika kita mengulang kembali, mengujikan kembali soal yang sama kepada mereka di waktu tertentu seperti minggu depannya atau 3 hari kemudian, maka hasilnya tetap sama. Artinya, soal yang kita buat itu ketika diujikan dia akan memiliki hasil yang konsisten dan dapat diselesaikan oleh peserta didiknya. Selanjutnya adalah daya pembeda, yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah.
Nah, angka yang menunjukkan besar beda ini kita akan melihat perbedaan kualitas soal yang disusun, sehingga soal yang bisa diterapkan adalah soal yang memiliki indeks yang lebih cocok. Nah, ketika kita hendak mengujikan soal, kita akan memiliki opsi atau melihat nilai dari hasil tesnya. Ketika siswa itu memiliki nilai antara 0,0 sampai 1,0, nah pada daya pembeda ini akan berlaku tanda negatif yang digunakan sebagai soal terbalik, menunjukkan kualitas soal atau tes, yaitu anak yang pandai disebut bodoh dan yang anak yang bodoh itu disebut pandai. Selanjutnya adalah indeks kesukaran. Menurut Azwar, indeks kesukaran itu merupakan rasio antara penjawab item dengan benar dan banyaknya penjawab item. Nah, butir-butir item tes hasil dapat dinyatakan sebagai butir-butir yang baik. Apabila butir-butir item itu tidak terlalu sukar atau tidak terlalu mudah, dengan kata lain dia akan sederajat atau sama. Nah, menurut saya indeks kesukaran ini adalah ketika suatu soal dapat dilihat dari hasil percobaan, sehingga kita bisa melihat bagaimana kualitas dari soal itu, apakah termasuk sukar, sedang, atau mudah. Nah, biasanya soal yang sudah diujikan itu dan ia ternyata soal yang mudah dan nilainya itu relatif lebih tinggi, maka kemungkinan soal ini tidak akan digunakan pada tes atau uji sebelum seterusnya. Nah, untuk melakukan pengecekan terhadap 4 aspek ini, yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran, kita bisa menghitungnya secara manual dengan rumus yang telah disediakan, atau kita bisa langsung menggunakan aplikasi SPSS untuk mempermudah pengerjaan yang akan kita lakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal eee, yaitu apa perbedaan antara PAP dan PAN. Nah, kita ketahui PAP adalah penelitian yang sesuai dengan target yang tergantung pada tujuan belajar awal yang sudah dipatok. Sedangkan PAN itu adalah penelitian dengan target normal yang tergantung pada kelompok. Nah, menurut saya, pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif, sedangkan penilaian acuan normal atau PAN ini digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan PAP dan PAN itu. Yang pertama, kriteria atau patokan yang digunakan bersifat mutlak pada PAP, sedangkan pada PAN itu menggunakan kriteria yang bersifat relatif, dalam arti tidak tetap atau selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada waktu itu. Kemudian yang kedua itu nilai dari PAP dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai mana sih tingkat kemampuan dan penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran tertentu. Sedangkan nilai hasil PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penugasan dan penguasaan eh, peserta didik tentang materi pelajaran yang diujikan, namun hanya menunjukkan kedudukan peserta didik di dalam peringkat kelompoknya. Nah, di sini untuk contoh dari PAN itu kita baca nilai sekelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai ini mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu. Contohnya, suatu kelompok peserta didik terdiri dari 9 orang yang mendapatkan skor atau nilai mentah 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, 30. Nah, dari skor mentah yang di atas ini, kita peroleh tertinggi adalah 50 dan perolehan paling rendah adalah 30. Dengan demikian, nilai tertinggi diberikan terhadap skor tertinggi, misalnya 10. Secara proporsional, skor yang di atas dapat diberikan nilai 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7. Nah, cara lainnya itu kita bisa menghitung persentase jawaban yang benar atau jawaban yang dijawab oleh siswa di setiap kelas. Kemudian kepada siswa yang memperoleh presentasi tertinggi diberikan nilai tertinggi. Jika skor atau nilai mentah didapat dari 60 butir pertanyaan atau skor maksimal 60, maka di sini kita perhatikan pada tabel ini menghitung nilai dari skor atau nilai mentah.
Nah, di sini nilai mentahnya itu 50, 40, 45, 40, 40, 40, 35, 35, 30. Nah, persentase jawaban yang benar itu adalah 80. Pada nilai 50 itu 83,3. Nilainya itu 1 sampai 10, nilai 10. Nilai mentah 45, persentase jawaban yang benar itu 75,0 dengan dengan nilai antara 1 sampai 10 itu adalah 9. Begitupun dengan yang lainnya. Kemudian pada nilai mentah 40 itu persentase jawaban yang benar itu 66,7 dan nilainya adalah 8. Kemudian pada nilai mentah 35, persentase jawaban yang benar adalah 58,5 dengan nilai 7. Dan nilai mentah 30, persentase jawaban yang benarnya adalah 50,0, maka nilainya adalah 6. Nah, mungkin bisa dilihat jelas bagaimana cara pada PAN. Selanjutnya adalah contoh dari PAP. Nah, pada cara ini hanya mereka yang telah menguasai paling sedikit sekian persen soal-soal yang ditanyakan. Siswa yang dianggap menguasai materi yang ditanyakan itu, batas kelulusan itu misalnya dapat menjawab pertanyaan sebanyak 75%. Nah, bila hendak dikonversi terhadap nilai A, B, C, D, atau E, dapat menggunakan pedoman berikut. Nah, konversi angka terhadap nilai itu pada angka 95 sampai 100 dia akan memperoleh nilai huruf A, 87 sampai 94 memperoleh nilai huruf B, 75 sampai 86 C, 60 sampai 74 D, dan berada lebih kecil atau ini bisa dikatakan adalah nilainya itu lebih kecil dari 60, lebih kecil dari 60, maka nilai hurufnya itu adalah E atau dianggap gagal. Nah, pengelompokan nilai-nilai mentah ke dalam huruf-huruf tersebut tanpa adanya alasan ilmiah dan hanya rasional saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemampuan pemahaman konsep, yaitu bagaimana cara kita merancang soal matematik dari kemampuan pemahaman konsep. Di sini saya mengambil contoh, yaitu kisi-kisi uji kesetaraan pemahaman konsep matematik pada Sekolah SMP Negeri 2 Kuta Selatan. Nah, di sini untuk kompetensi dasar itu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Kemudian indikator soalnya itu tidak hanya itu ya, indikator soalnya itu ada operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kemudian kita lihat untuk indikator pemahaman konsepnya itu ada 5. Yang pertama, mengaplikasikan konsep dalam berbagai situasi. Mengaplikasikan konsep dalam berbagai situasi, begitupun sampai soal nomor 5. Nah, kita lihat di sini untuk contoh soalnya itu yang pertama, tentukan hasil hitung berikut. Kemudian, di sini bisa kawan-kawan perhatikan pada soal nomor 1 sampai nomor 5 ini dia akan memperhatikan indikator dari pemahaman konsep sehingga ketika hendak membuat soal matematik itu kita harus memperhatikan apa sih indikator-indikator dari kemampuan pemahaman yang akan kita gunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal kemampuan koneksi matematis. Dia hampir sama seperti kemampuan pemahaman konsep tadi, yaitu ketika kita hendak merancang soalnya itu, kita harus memperhatikan apa sih kisi-kisi atau indikator dari soal koneksi matematis siswanya. Nah, di sini untuk indikator kemampuan koneksi matematis itu yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan matematik yang berhubungan dengan antar topik matematik, kemudian menyelesaikan permasalahan matematik yang berkaitan dengan ilmu lain, menyelesaikan permasalahan matematik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka pada tes koneksi matematisnya itu pada soal nomor 1 sampai selanjutnya itu kita harus memperhatikan apa sih indikator dari kemampuan koneksi matematis itu. Baik, selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah.
Nah, untuk cara merancang soal dari kemampuan pemecahan masalah itu juga sama. Kita harus memperhatikan komponen-komponen dari kemampuan pemecahan masalah, atau kita bisa melihat apa sih indikator dari pemecahan masalah ini. Nah, di sini kita lihat bersama, kita kita melihat ada empat. Yang pertama itu D1 memahami masalah, D2 merancang dan merencanakan solusi, D3 melaksanakan rencana pemecahan, dan D4 adalah memeriksa kembali. Nah, untuk keempat D ini yaitu yang akan diperhatikan oleh siswa. Dan kita sebagai pendidik ketika hendak menyusun soal atau membuat soal, kita harus memperhatikan indikator dari kemampuan pemecahan masalah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kemampuan berpikir kreatif matematik. Eh, Ketika ingin hendak merancang soal kemampuan berpikir kreatif matematik, tentu saja kita harus memperhatikan indikator dari kemampuan berpikir kreatif itu. Nah, di sini untuk kemampuan berpikir kreatif itu ada lancar, luwes, orisinal, elaborasi, dan unik. Kemudian untuk indikatornya itu menjawab soal lebih dari satu jawaban, menjawab soal secara beragam atau bervariasi, memberikan jawaban yang lain dari yang sudah biasa, mengembangkan atau memperkaya gagasan jawaban suatu soal, dan yang terakhir adalah mengemukakan alasan kebenaran jawaban soal yang dibuat. Nah, ketika kita sudah memperhatikan indikator tadi, selanjutnya kita bisa merancang soal dari kemampuan berpikir kreatif untuk diujikan kepada peserta didik. Baiklah, di soal ke-10 ini, yaitu untuk kemampuan berpikir kritis matematik. Nah, ketika kita sama seperti kemampuan yang lainnya itu ketika hendak merencanakan atau merancang suatu soal atau pertanyaan matematika itu, kita harus memperhatikan indikator dari kemampuan itu. Karena ketika kita memperhatikannya, maka kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan atau membuat soalnya. Sini untuk aspek yang diukur dari kemampuan berpikir kritis matematik adalah yang pertama, mengevaluasi, yang kedua, mengidentifikasi, yang ketiga, menghubungkan, yang keempat, menganalisis, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah. Nah, jadi ketika kita hendak mengerjakan atau merancang suatu soal matematik, kita harus benar-benar memperhatikan dan membuat kisi-kisi soal yang akan kita sajikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas video ujian tengah semester saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.